Pemirsa, upaya pengembangan energi baru dan terbarukan masih terus berusaha digenjot oleh Indonesia. Salah satunya pengembangan energi panas bumi yang perizinannya dipermudah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi langkah simplifikasi yang akan mengurangi waktu pengerjaan pengembangan panas bumi atau geotermal. Dana pengembangannya juga diproyeksi akan berkurang. Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang ESDM juga telah terbit berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021. Indonesia tercatat telah berhasil memanfaatkan panas bumi dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 2.130 megawatt. Ini angka terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Namun angka tersebut masih jauh jika dibanding potensi panas bumi di Indonesia yang mencapai 23.000 megawatt. Kapasitas terpasang pembangkit tenaga panas bumi di Indonesia dilaporkan telah melampaui negara-negara seperti Jepang, Turki, dan Italia. Namun angkanya baru di kisaran hampir 10% dari total potensi yang ada. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja akan mampu mempercepat pengembangan panas bumi sebagai sumber energi baru dan juga mempercepat penciptaan kemandirian energi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Terima kasih Pak Dadan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Dadan, ini kalau kita lihat Undang-Undang Ciptaker memuat berbagai hal, termasuk diantaranya adalah pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif. Ini terutama terkait dengan pemangkasan perizinan. Ini kan sudah ada PP 25 tahun 2021 sebagai aturan sudah terbit ya Pak. Apa saja sih sebenarnya poin-poin utama dalam PP ini yang menyangkut upaya peningkatan pemanfaatan panas bumi atau geotermal ini, Pak Dadan? Terima kasih Mbak Elisa, selamat sore untuk para pemirsa. Saya akan sedikit jelaskan keterkaitan antara dua PP karena kelihatannya kalau PP 25 itu tidak terlalu banyak bicara tentang pemangkasan perizinan. Ada dua PP sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah PP nomor 5. Ini tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 5 tahun 2021, ini yang terkait dengan penyelenggaraan bidang ESDM, itu yang disampaikan tadi oleh Mbak Elisa ya. Nah, yang terkait dengan pemangkasan perizinan ini lebih banyak diatur itu di dalam PP nomor 5 yang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko termasuk yang panas bumi. Di sini misalkan kalau untuk panas bumi kan dibedakan dengan dua jenis ya. Ada untuk pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung ini kaitannya dengan untuk yang tadi disampaikan yang PLTP. Pembangkit listrik panas bumi itu disebutnya pemanfaatan panas bumi tidak langsung. Ada juga yang pemanfaatan panas bumi langsung. Ini biasanya dipakai di umumnya ya di tempat-tempat wisata yang air panas. Nah, ini juga kan panas bumi di situ. Nah, yang lebih mendorong untuk dari sisi percepatan perizinannya ini lebih ke arah yang pemanfaatan langsung. Bahwa sekarang kalau pemanfaatan langsung itu tidak perlu izin. Tapi diatur bahwa ini harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalau dulu skemanya ada perizinan, nah sekarang itu tidak ada perizinan. Mungkin nanti ada perizinan di level Pemda, tapi ini perizinan berusaha. Kalau dulu ada perizinan yang sifatnya izin pemanfaatan panas bumi langsung. Nah, ini sekarang tidak ada. Ini yang di sisi pemangkasan. Pemangkasan yang kedua misalkan yang terkait dengan panas bumi yang berada di wilayah yang terkait dengan laut atau pantai. Nah, ini sekarang tidak ada lagi bahwa itu tidak perlu ada proses-proses rekomendasi ke kementerian atau sektor terkait. Itu yang kaitannya dari sisi pemangkasan. Nah, kemudian kaitannya dengan yang tadi disampaikan PP 25 itu terjadi perubahan dari sisi nomenklatur ya.
perizinannya ini jadi berubah. Sekarang jadi perizinan berusaha panas bumi. Kalau dulu izin panas bumi, sekarang berubah. Tapi dalam prosesnya memang sekarang sedang dipersiapkan untuk mekanisme yang online single submission. Ini yang dikenal dengan OSS. Per sekarang sebetulnya perizinnya sudah satu pintu di BKPM ya. Jadi izin panas bumi yang sekarang berjalan pun ini prosesnya di BKPM, jadi Menteri SDM sudah mendelegasikan ke sana sehingga prosesnya menjadi akan lebih cepat. Tapi prosesnya sama karena dari dulu juga sudah simpel sih perizinan panas buminya. Oh oke. Gitu. Nah ini karena kan Pak Dadan sejauh ini kita tahu bahwa pelaku usaha kan sempat mengutarakan menyambut baik terkait dengan pemangkasan perizinan ini. Namun mereka juga menyebut bahwa menunggu aturan soal tarif harga. Apakah ini kalau terkait dengan pricing harga ini juga masuk nggak sih di PP tadi kalau dikatakan terkait dengan pemangkasan perizinan ini lebih ke PP nomor 5 ya Pak ya? Ya, kalau izin di PP nomor 5, nah, tapi kalau penyelenggaraan yang ESDM ini di PP yang nomor 25. Harga tidak secara khusus diatur ya di PP 25, karena kalau kita memasukkan unsur harga di situ, PP kan prosesnya agak panjang ya persiapannya. Kalau harga kami sedang siapkan dan sudah selesai sebetulnya draftnya berbarengan dengan penyusunan PP itu, diatur nanti dalam bentuk Perpres, peraturan presiden. Jadi sekarang sedang dalam proses finalisasi, draftnya sudah selesai, sudah dibahas tentunya dengan stakeholders, dengan asosiasi, dengan juga kalangan perbankan, apakah ini bankable atau seperti apa gitu. Di situ sudah dilakukan pembahasan yang cukup lama sebetulnya, sudah mulai sejak bulan, kalau nggak salah sekarang sudah ulang tahun ya, karena dulu persiapannya itu bulan Maret 2020. Sekarang sedang difinalisasi, sudah disampaikan ke kantor presiden, ke Setnek. Sekarang sedang dalam proses untuk finalisasi di antar kementerian yang paraf biasanya. Biasanya kan diparaf oleh menteri-menteri yang terkait. Nah di sini tidak hanya panas bumi sebetulnya yang diatur di situ, tapi seluruh energi terbarukan. Jadi ada hidro, ada surya, ada angin, ada juga biomasa gitu. Di situ diatur mekanismenya seperti apa gitu, proses-prosesnya sehingga menjadi lebih cepat ya. Kan kita ngejar waktu 2025 23% untuk EDT kan. Jadi sekarang beberapa proses tidak hanya dari sisi harga tapi dari sisi mekanismenya juga itu termasuk yang akan diatur. Oke, berarti dibilang terkait dengan progres penyusunannya ini sudah mulai finalisasi, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Dadan ya? Betul, betul Mbak Liza. Baik, Pak Dadan, ini kita tahu bahwa Indonesia memang tercatat sebagai negara urutan kedua di dunia dalam hal pemanfaatan panas bumi yang hanya tertinggal dari Amerika Serikat. Namun kita lihat bahwa kita mempunyai potensi sebanyak 23.000 megawatt untuk potensi sumber daya panas bumi kita. Tapi saat ini kita baru 10% ya nih Pak, ada 2.130 megawatt yang termanfaatkan. Ini sebenarnya sandungan atau ganjalannya tuh apa sih Pak dalam hal eksploitasi dan atau pengembangan energi geotermal di Indonesia? Ya, betul, kita itu secara potensi kedua. Dan betul juga bahwa kita potensi nomor 2, kita juga kedua terbesar dari sisi pelaksanaan ya, di bawah, dua-duanya di bawah Amerika. Kalau membandingkan antar negara sebetulnya secara potensi kita itu hampir sama dengan Jepang. Tapi Jepang sebenarnya pelaksanaannya itu baru 540 megawatt, kita udah 2.100. Jadi kalau dibandingkan dengan masing-masing potensi sebenarnya kita jauh lebih baik daripada negara yang lain, tapi kan potensinya masih sangat besar. Nah kalau panas bumi, memang kalau ngelihat yang sudah jadi kan itu indah ya. Misalkan Kamojang, kalau di sana kan seperti resort gitu yang daerahnya enak, dingin. Tapi sebetulnya prosesnya kan panjang. Proses-proses eksplorasi yang risikonya tinggi ini memerlukan waktu yang cukup panjang sebelum nanti tentunya ke tahap pengembangan. Ada beberapa hal yang sekarang sedang kami koordinasikan di pemerintah, di internal ya. Misalkan kaitannya dengan koordinasi antar sektor. Karena ini ada beberapa lokasi panas bumi yang prospek itu berlokasi di kawasan-kawasan pelestarian alam. Dan umumnya kan ada di gunung-gunung ya di daerah tinggi. Nah, ini memerlukan koordinasi yang
sebetulnya sudah cukup bagus, tapi kan perlu waktu dalam proses-prosesnya karena perlu dipastikan di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering mengemuka adalah aspek pendanaan, kaitannya dengan risiko. Panas bumi sekarang selalu dibilang itu kan lebih mahal. Sebetulnya mahalnya itu kenapa? Mahalnya itu karena eksplorasinya ini berisiko. Kan kita kalau ngebor belum tentu dapat. Nah kalau minjem pendanaan dari bank segala macam itu risikonya kan tinggi sehingga biayanya juga menjadi lebih besar, bunganya lebih tinggi. Nah ini yang akan pemerintah masuk untuk mengurangi hal-hal tersebut sehingga nanti akan lebih ekonomis, risikonya semakin turun gitu ya. Dan ini kami meyakini bahwa ini akan lebih mempercepat untuk implementasinya, Mbak Elisa. Oke, baik. Nah, ini Pak Dadan kalau dilihat bahwa setelah payung hukumnya ada, baik Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 25 dan juga aturan turunan lainnya, nanti what next-nya Pak? Apa berikutnya? Apa mungkin strategi langkah agar implementasinya sesuai dengan harapan dan juga target untuk mendorong pengembangan energi baru serta menuju kemandirian energi ini? Kita pemerintah masuk lebih jauh nih sekarang untuk panas bumi. Tadi kan saya sampaikan risiko terbesar itu di eksplorasi ya. Karena itu belum tentu mendapatkan hasil. Nah sekarang pemerintah menyediakan pendanaan untuk eksplorasi. Jadi peningkatan kualitas data dilakukan khususnya oleh Kementerian SDM dalam hal ini oleh Badan Geologi. Jadi ada APBN di sana, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas data. Kemudian untuk daerah-daerah yang sangat prospek dilakukan pengeboran dengan dana pemerintah. Setelah pasti bahwa ini kapasitasnya sekian megawatt, gitu. Nah ini baru ditenderkan, baru ini dilelang, sehingga pengembang itu nanti yakin yang akan dikembangkannya itu berapa megawatt, kemudian bisa memastikan pembiayaannya seperti apa sehingga mendapatkan pendananya lebih gampang. Itu yang pertama, yang eksplorasi. Kemudian yang berikutnya adalah kami mendorong pengembangan untuk di daerah-daerah atau wilayah kerja yang sekarang sudah berjalan ya, existing. Jadi sifatnya ekspansi. Ini akan mengurangi biaya dari sisi keperluan infrastruktur. Kalau harus buat jalan kalau dulu ya, menyiapkan dulu tempat-tempat untuk pengeboran. Nah kalau sekarang kalau kita gunakan pola ekspansi, ini akan lebih cepat sehingga juga di sisi yang lain ini secara keekonomiannya juga lebih baik. Atau kita manfaatkan misalnya sekarang ada yang disebut dengan binary cycle. Jadi air yang masih panas itu masih bisa dipakai sebagai pembangkit. Nah ini kita dorong contohnya di Dieng ini sekarang sedang dibangun 10 megawatt. Ini akan lebih cepat dan lebih ekonomis gitu. Jadi ada beberapa hal yang sekarang sedang dilakukan kaitannya untuk hal tersebut, khususnya mendorong dari sisi eksplorasi. Baik, kita harapkan ini segera tercapai ya Pak ya, terlaksana untuk mendorong energi panas bumi di Indonesia. Terima kasih Pak Dadan telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.